Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa bil istima' ma'a auliyaihi wa ulamaihi wa muridihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil mafakhiri wal karamat, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin bil malaikatil muqarrabin Abdul Qadir al-Jilani ila jami'i masyayikhina wa asatidina nakhusun khasah ila ruhi syekhina wa murabbiruhina Ibnu Jubair wa ila ruhi syekh Al-Kiai Abdul Qadir Mahfud annallaha yaghfiru lahum dzunubahuma wa yarfa' darajatahuma fil jannah wa yu'idu alaina min asrari ma wa nabiyyi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh keluarga besar almarhum Kiai Abdul Qadir Mahfud rahimahullahu ta'ala, wabil khusus teman-teman saya waktu di pondok, beliau Kiai Isbat, Kiai Mahfud dan Kiai Ismail hafizahumullahu ta'ala jami'an wa adalla baqa'ahum dhukhran lil islami wal muslimin. Seluruh masyayikh, seluruh asatidzah, ustadzat dan adik-adik santri semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah di malam ini saya bisa bersilaturahim di pondok pesantren Mambaul Ulum. Mambaul Ulum. Mamba itu artinya sumber. Ulum artinya beberapa ilmu. Semoga betul-betul pondok ini dijadikan Allah sebagai sumbernya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tempat mancur-mancuri ilmu. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, karena saya jauh-jauh dari Jawa, dari Tuban, ini kira-kira mumpung saya di sini kuat berapa jam? 1 jam kuat? Kuat. 1 jam aja ya. Ada yang malu-malu. Saya sudah sampaikan ke Lora Ismail, kalau saya ingin ngaji petikan kitab Sahih Bukhari yang kebetulan ada di kitab Jawahirul Bukhari. Di sini
diajarkan ya, Jawahirul Bukhari ya. Ya. Bagi yang bawa kitabnya bisa dibuka halaman 53 kalau yang cetakannya sama dengan kitab yang di depan saya ini. Kenapa saya pilih bab ini? Karena ini berkaitan tentang pentingnya ilmu syariat, pentingnya ilmu agama, sehingga kalau kita tahu betapa pentingnya ilmu agama, ilmu syariat, adik-adik bisa lebih semangat dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kalau setelah ngaji ini kok masih saja nggak semangat, berarti ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Paham maksud saya? Semoga segera dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sudah 1 jam saya diingatkan ya. Ya. Babul ilmi qoblal qauli wal amali. Bab menjelaskan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan sebelum melakukan perbuatan. Biasanya di sini di mana nih, Jawa Pak? Di mana? Madura. Tapi ada utawi iki ikunya ada. Ini menikah. Oh gitu. Tak oneng saya, sekoni saya itu kalau Madura itu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya. Nanti kalau pas kebetulan saya nggak bisa bahasa Indonesianya ya saya terpaksa pakai bahasa Jawa ya, biar nanti diterjemah sama Lona Ismail. Jadi mengapa Imam Bukhari, Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari merupakan kitab as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling otentik setelah Al-Quran itu kitab apa? Bukhari, Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berucap, sebelum kita melakukan perbuatan. Kenapa? Qolal Imam Bukhari, alasannya, hujjahnya, liqaulillahi ta'ala, karena ada dawuhnya Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko yakinlah, annahu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah itu maujud illallahu, kecuali Allah. Ini mestinya kurang lengkap ya. Jadi ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dari ayat ini Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa ilmu itu harus didahulukan. Fabada'a mongko ngawiti, maka Allah memulai bil ilmi dengan ilmu. Jadi fa'lam dulu, baru kemudian wastaghfir lidzam bika. Ini artinya Allah memberikan pernyataan kepada kita bahwa ilmu dulu. Wahai Muhammad, itu meskipun ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah menyeluruh kepada semua umatnya Nabi Muhammad. Jadi dalam ayat ini Allah memulai untuk perintah ilmu dulu sebelum wastaghfir lidzambika. Jadi istaghfir lidzambika adalah perintah ucapan dan melakukan perbuatan. Ini diakhirkan oleh Allah. Didahulukan fa'lam dulu. Paham?
Ini berarti kesimpulannya harus ilmu dulu didahulukan sebelum ngomong. Jadi nek ngomong sak ngomong jangan sembarangan kalau tidak punya ilmu. Zaman sekarang media sosial itu sudah menyesatkan, nggih? Gara-gara tidak punya ilmu. Zaman Nabi itu sudah ada kejadian di mana gara-gara orang yang tidak punya ilmu tapi berani ngomong, itu akhirnya malah menyesatkan. Ada satu kejadian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis melakukan peperangan. Ada salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi itu yang kepalanya terluka parah. Terluka parah. Akhirnya waktu malam-malam dia tidur, kemudian mimpi jinabat. Paham jinabat ya? Mimpi akhirnya punya hadas besar. Kalau orang punya hadas besar, mestinya harus diwajibkan apa? Mandi. Harus diwajibkan mandi. Lah, karena kepalanya ini luka parah, maka ia bertanya kepada temannya, apakah hal tu jaduruh sotun li'an atayam mama iwadun anil gusli. Wahai temanku, apakah ada keringanan bagi saya untuk bertayamum? Karena kalau saya mandi jelas nanti kena air luka saya sehingga nanti akan tambah parah. Loh, waktu itu temannya yang ditanya itu sebetulnya nggak tahu. Ngawur aja jawabnya. Nggih, ngawur aja jawabnya. Makanya sekarang kalau ada orang yang sudah diviralkan jadi ustadz, nggih. Terus ada yang tanya jamaahnya, karena dia malu untuk bilang belum tahu, ya. Akhirnya kan ngawur, ya. Akhirnya ngawur. Lah ini yang bahaya. Temannya ini juga sama, dia nggak tahu. Dikirain kalau ada orang yang punya hadas besar, entah sakit entah tidak, harus mandi, nggak boleh tayamum. Karena menurut pemahaman dia, tayamum itu hanya penggantinya wudhu. Dia nggak tahu, tapi dia nggak tahu, tapi nggak mau tahu diri. Nah itu yang payah. Ya, wong bodoh nggak mau tahu diri. Ngomong saenake dhewe wae. Akhirnya dijawab, nggak bisa, nggak ada rukhsah, kamu harus mandi. Karena sahabat itu saking hati-hatinya. Betapa sahabat itu kalau nyekeli, kalau berpegang teguh pada agama itu sungguh-sungguh. Nggak seperti kita, nggih. Kita kalau pegang agama itu kalau yang memanfaatkan ya kita pakai, kalau enggak ya pilih yang lain, kan gitu kan? Maka sahabat ini karena memang dia sangat berpegang teguh pada agama dan dijawab oleh temannya harus mandi, dia mandi. Padahal luka itu kalau kena air bisa berbahaya. Ternyata betul. Setelah mandi, sahabat yang luka tadi meninggal. Masya Allah. Ini gara-gara fatwa sesat kan? Iya, kalau hanya sekedar meninggal nggak masalah. Tapi kalau fatwa sesatnya itu bisa menyebabkan ia murtad, kan gimana? Ayo. Maka sangat bahaya sekali kalau kita di zaman akhir ini banyak media sosial, kok kita nggak sregep belajar. Ya, kalau sekarang mudah, kalau ditanya tinggal buka Google semuanya ada. Itu yang sekarang menjadi bahaya. Ya, akhirnya dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi marah-marah. Wallahi qataluhu Allahu yaqtuluhum.
Marah-marah Kanjeng Nabi. Demi Allah, orang yang meninggal ini telah dibunuh oleh fatwa sesat tadi. Semoga ia dilaknati oleh Allah. Loh, Kanjeng Nabi sampai marah-marah seperti itu. Syifa'ul ayyi as-su'al. Maka kalau nggak bisa, itu harus tanya. Jangan ngawur. Hanya demi gengsi saja, ketika ditanya nggak tahu, ngawur jawabannya. Akhirnya menyesatkan. Dan akhirnya ada yang menjadi apa? Korban. Kecuali kalau diperintah ya. Ini enggak. Ada santri nyelonong aja ngimami kiainya. Padahal ada kiainya enggak monggo-monggo. Tapi kalau sholat jenazah beda. Kalau sholat jenazah itu yang paling berhak pertama kali itu adalah ayahnya. Kalau ayahnya enggak ada, maksudnya ayah mayit. Paham nggak? Kalau ayahnya mayit enggak ada, siapa? Anaknya mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, terus dia masih punya anak. Dan anaknya ini bisa melakukan sholat jenazah. Syaratnya bisa kan harus mondok, ya kan? Kalau nggak mondok, masa bisa sholat jenazah? Nggak mondok sholat jenazah malah ada rukuknya juga. Ada sujudnya. Disuruh sholat jenazah, dia pakai soft itu biasanya temannya yang depannya, maju, nanti saya nggak bisa rukuk lagi. Kirain sama dengan sholat yang lain. Jadi kalau anaknya dia bisa melakukan sholat jenazah, maka yang paling berat adalah anaknya. Mohon maaf, meskipun ada kiainya. Dalam hal sholat jenazah ini contoh al ilmu kadang-kadang qad yakunu muqaddaman qoblal adab. Dalam hal ini, meskipun ada kiainya, secara ilmu, secara fikih, maka anaknya yang dipersilahkan untuk menjadi imam. Tidak ada dalam hadis, kecuali kalau bab sholat jenazah ada illa ayyadzana. Kalau dalam sholat jenazah, sholat jamaah ada seperti itu. Jadi misalnya, mestinya yang paling berhak itu orang yang menjadi imam masjid tersebut. La ya'ummanna rojulan fi saltonati, kan gitu kan? Illa ayyadzana. Ada ilahnya kalau itu, kalau sholat jenazah, kalau sholat jamaah. Tapi kalau sholat jenazah nggak ada ilahnya. Senajan ono kiai ini. Kalau anaknya sendiri itu bisa menjadi imam, anaknya yang lebih utama. Kenapa? Katanya Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaid Kubronya mengatakan, li'annal maksud fi sholatil janazah ad-du'a. Karena maksud utama dalam sholat jenazah itu apa? Doa. Mendoakan siapa? Mayit. Nggak sama dengan sholat jamaah. Sholat maktubah nggak sama. Kalau itu maksudnya memang melakukan perintah Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Maka yang didahulukan adalah akra'uhum tadi, kiainya. Tapi kalau sekarang sholat jenazah itu al-maksud al-a'dham fi sholatil janazah huwa ad-du'a. Wa du'a, doa itu kalau itu dilantunkan oleh orang yang lebih, dalam Al-Qur'annya disebutkan ammayyujibul mutarra idza da'ah, bahwa Allah itu lebih gampang, lebih mudah memberikan ijabah doa, mengabulkan doa kalau doa itu dari orang yang serius. Jadi selama ini kalau adik-adik doanya belum dikabulkan karena doanya enggak serius. Setelah jamaah subuh itu biasanya kalau doa kan gini kan, amin, amin, ya kan? Ya nggak pernah serius, makanya ya nggak diijabahi ya. Makanya kalau doa harus serius. Lah, doa itu kalau dari anaknya sendiri, karena punya hubungan dekat, hubungan emosional dengan
ayahnya yang meninggal itu lebih serius, mohon maaf, dibandingkan kiainya. Karena apa? Kiainya kan tidak ada hubungan apa-apa, ya kan? Lebih serius anaknya sendiri, karena ketika dia melihat di depan ada ayahnya, ya Allah, ini ayah saya yang telah merawat saya, yang telah mengasuh saya, yang telah biayai saya mulai kecil sampai saya besar. Mohon ya Allah, jenengan ampuni dosanya. Loh, ada keseriusan yang mendalam dibanding orang lain, dibanding kiai, dibanding Mbah Mudin, ya. Di sini juga namanya Mudin, ya. Iya. Lah, kesalahan kita nggak seperti itu. Biasanya Mudin yang maju depan, kiai yang maju depan. Padahal cara fikih, cara ilmu apa? Harus didahulukan anaknya. Ini contoh bahwa al ilmu qad yakunu faqal adab. Tapi ya tidak boleh terus kemudian kamu samaratakan. Ada tempat-tempat tertentu yang memang ilmu itu memang harus didahulukan. Wa annal ulama, lan sesungguhnya ulama hum, ya ulama bukan yang lain, jadi dikasih taukid. Warasatul ambiyai, itu menjadi beberapa, warasah jamae waris. Wasya'anahu kamilin wa kamalah binahwi romin dutirodin fu'alah wasya'anahu kamilin wa kamalah. Ya, di alfiyahnya ada. Warasatul ambiyai iku beberapa pewaris beberapa nabi. Jadi yang menjadi pewaris nabi itu ulama, bukan anaknya. Paham? Yang menjadi pewaris nabi itu ulama. Ini sebelum saya lanjutkan, ini sebetulnya termasuk redaksi dalam hadis. Jadi redaksinya hadis itu al ulama warasatul ambiya. Jangan diganti al ulama warasatul mursalin. Jangan diganti seperti itu. Saya pernah ketemu sama teman pas waktu sambutan, waktu sambutan atau waktu protokol. Kadang-kadang kan protokol itu kadang-kadang ngomongnya kan terlalu banyak kan. Mau itu barang itu protokol mestinya kan cuma susunan acara, nggih. Tapi kadang-kadang ada protokol itu yang kakean ngomong. Sampai keliru. Makanya saya katakan tadi, nggih, al ilmu qoblal qaul, nggih. Jangan kakean ngomong kalau nggak punya ilmu. Jadi kadang-kadang ada protokol, ada sambutan yang bilang gini, wahai para santri yang besok akan menjadi pewaris para rasul. Itu salah. Redaksinya hadis warasatul ambiya. Beda, ambiya sama mursalin sama rusul itu beda. Kenapa Kanjeng Nabi pakai redaksi ambiya, bukan redaksi rusul atau mursalin? Karena sya'nul ambiya at-ta'yid la at-taghyir. Jadi kalau dikatakan Nabi itu nggak boleh bawa syariat baru. Ya, jadi ada hadis ulama ummati bimangzilati ambiya ibani Israel. Ulama umat Kanjeng Nabi itu sama dengan nabi-nabi Bani. Jadi zaman Bani Israel itu nabi banyak. Nabi Musa itu waktu jadi rasul banyak nabi-nabi juga. Tapi nabi-nabi Bani Israel nggak boleh merubah syariat yang dibawa Nabi Musa. Karena dia hanya nabi, tidak rasul. Paham? Tapi kalau rasul, sya'nur rusul, sya'nul mursalin, al-istiqlal bisyariah, at-taghyir. Beda kalau rasul, itu karakternya, sifatnya, itu adalah ada perubahan syariat. Jadi syariatnya sendiri-sendiri. Nggak sama dengan rasul yang sebelumnya lah.
ulama dikatakan warasatul anbiya, artinya sebagai ulama tidak boleh gowo syariat anyar. Paham? Meskipun dia pandai, bisa hafal Quran, bisa nafsiri Quran, tapi nggak boleh bilang semua agama benar. Nggak boleh. Itu namanya rubah-rubah. Ya. Meskipun dia itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi kalau bilang haji itu boleh dilakukan selain di bulan Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, dan Syawal. Jadi daripada nanti wukuf di Arafah itu bareng-bareng malah kecelakaan, lebih baik haji itu di bulan Mulut aja. Itu namanya bukan ulama, kok ngerubah-ngerubah namanya. Ya, makanya redaksinya hadis al ulama warasatul anbiya, bukan warasatul mursalin. Paham? Ya. Makanya kalau hadis itu jangan dirubah-rubah. Nggak boleh dalam ilmu hadis ya, merubah redaksi dari Kanjeng Nabi itu nggak boleh. Riwayat bil makna itu kalau bukan orang yang alim, tahu persis perbedaan, nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi itu kalau doa, apalagi kalau itu zikir. Itu pernah dulu zaman Kanjeng Nabi juga pernah. Ada sahabat namanya Barok bin Azib. Itu diijazai Kanjeng Nabi kalau mau tidur wudhu, setelah wudhu baca doa, amantu bi kitabikal anzalta wa nabiyyikal arsalta, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika, la malja wa la manja illa ilaika, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Pakai nabiyyika. Barok bin Azib khawatir lupa, dia ulang-ulang di depannya guru, di depannya Kanjeng Nabi. Makanya kalau kamu diijazai sama Lora Ismail, diulang-ulang di depannya ya, biar nanti kalau salah biar diluruskan langsung. Nggak boleh dicatat ijazah itu. Kalau dicatat itu nggak mandi ya. Harus hafal langsung. Itu Barok bin Azib dihafalkan di depan Nabi, diganti redaksinya. Wa nabiyyika diganti wa rasulika. Diganti wa rasulika. Itu dimarahi sama Kanjeng Nabi. Nggak pakai rasulika, nabiyyika. Maka kesimpulannya dari para ulama-ulama mengatakan, kalau doa, zikir, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah. Meskipun secara adab ditambah. Makanya kalau ulama hadis itu nggak mau nambah-nambah itu. Coba adzan itu redaksinya pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Terusnya gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak boleh kamu tambahi asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ditambahi sayyidana, nggak boleh. Karena itu redaksinya adzan, zikir yang ada pada adzan itu sakral. Nggak boleh dirubah. Meskipun secara adab ada sayyidananya, nggak boleh. Makanya katanya Mbah Naji waktu ngaji hadis, kalau tahiyat itu ya apa anane saja, nggak usah pakai sayyidan, nggak apa-apa. Lupa katanya sulukul adab muqaddamun ala tibail amri. Melakukan adab itu lebih utama daripada melakukan perintah. Itu kalau di selain zikir-zikir yang sudah dipaket dari Kanjeng Nabi. Makanya kalau tahiyat, ya kalau tahiyatnya Kanjeng Nabi ngajarinya asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammad, ya itu saja, nggak usah ditambah sayyidana. Nambah sayyidana itu kalau di luar daripada zikir-zikir yang sudah ditentukan dari Kanjeng Nabi. Paham nggih? Lanjutannya. Warrosu al ilma. Warrosu bacanya. Ini untungnya ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya bisa keliru. Jadi sama-sama pakai wawu ro sa, ya kan?
Ini kalau bacanya keliru, maknanya pahaman juga keliru. Ini makanya pentingnya adik-adik harus juga belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorob. Ya, ada yungkolus sulasiu ila wazni fa'ala. Litak diati, ya kan? Jadi kalau pakai warrosu berarti artinya para nabi itu mewariskan. Mewariskan. Tapi kalau kamu bacanya warisu, nabi mewaris. Masa nabi kok malah mewaris? Jadi yang meninggal itu yang mewariskan kan? Mewaris. Kalau yang ditinggal itu namanya waris. Mewaris. Loh, beda. Jadi kalau kamu baca warasu berarti mewariskan. Tapi kalau warisu berarti yang mewarisi. Loh, sudah maknanya sudah beda jauh. Ini pentingnya jenengan harus sungguh-sungguh dalam belajar nahwu dan sorob. Warasu, para ambiya itu mewariskan al ilma ing ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Karena semua warisan harta Nabi harus disedekahkan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuros ma taraknahu sedekah. Al ilma ing ilmu. Makanya dulu Nabi ketika punya harta banyak sebelum meninggal, itu setelah meninggal sama Abu Bakar tidak diwariskan. Sayyidah Fatimah nuntut gak dikasih. Kenapa? Karena ada hadis nahnu ma'asyiral anbiya la nuros ma taraknahu sedekah. Semua nabi itu nggak mewariskan harta. Kalau ada nabi punya harta ditinggal meninggal, wafat, maka hartanya harus diberikan kepada seluruh maslahatnya orang-orang muslim. Man akhodahu akhoda bihadzin wafirin. Man, barang siapa akhoda, itu andekan atau lamun, lamun, apa bahasa Indonesia lamun? Jika, ya. Jika mengambil ilmu, akhoda, maka ia berarti telah mengambil bihadin dengan bagian wafirin yang sempurna. Jadi ini perlu diingat, ilmu itu tidak warisan. Paham maksud saya? Jadi meskipun adik-adik itu bukan putra-putranya ulama, tetap semuanya punya hak yang sama untuk menjadi ulama. Paham? Jadi makanya adik-adik jangan berkecil hati. Ustadz, apakah saya bisa menjadi orang alim sementara ayah saya itu buruh tani? Ustadz, apakah saya bisa jadi orang alim sementara ayah saya itu pekerjaannya adalah sebagai petani yang kadang-kadang malah nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang Fatihah saja masih belum bisa. Apakah bisa saya menjadi orang alim? Bisa. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Ini hadisnya. Man akhodahu, pakai man. Man itu man syartiyah. Faedahnya umum, ya kan? Siapa saja. Kalau ada putranya kiai, malah juga lebih utama, ya kan? Enggak, putranya kiai juga berhak untuk mendapatkan. Sing penting sregep belajare, ya kan? Wes gak putrane kiai gak sregep belajar, ya malah nanti gak dapat apa-apa, ya kan? Yuk kudu sing semangat malahan. Biar orang tua saya itu dimuliakan oleh Allah, loh gitu. Yang jadi putranya kiai juga harus sregep, nanti malah putus ilmunya bapaknya, ya kan? Makanya warisannya Nabi itu hanya ilmu. Siapa saja yang mau mengambilnya dengan sungguh-sungguh, maka berarti semakin banyak ilmunya bagi semakin banyak bagian warisannya. Saya contohkan ya. Ada ulama besar zaman tabi'in namanya Imam Hasan Al-Bisri. Kiai-kiai itu banyak bacanya Al-Basri, ya kan? Tapi kalau saya bacanya Al-Bisri. Apa salah? Enggak, semua benar.
Tapi saya tendensinya pakai di Syarah Alfiyah, nggih. Wa kullu ma wa ghairu ma aslaftuhu muqarrara alal ladzi yunqalu minhu tasara. Jadi di syarahnya itu dikatakan bahwa termasuk yang mangkul yang sama itu Basroh kalau dinasabkan Bisri. Tapi boleh dibaca Basri juga boleh. Makanya kalau saya baca Imam Hasan Al-Bisri. Pernah dengar ya? Beliau adalah ulama tabi'in. Ulama yang hebat, pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih. Oh, ngelumpuk semuanya. Kalau jenengan tahu, kalau adik-adik tahu, siapa dia? Ayahnya itu namanya Yasar. Seorang budak. Budaknya Zaid bin Sabit. Adik-adik tahu budak. Budak itu lebih hina daripada buruh. Ya kan? Kalau buruh itu bekerja masih uangnya masih bisa diambil sendiri. Tapi kalau budak itu kalau kerja uangnya dikasihkan majikan. Bahkan dia bisa dijual di pasar. Itu ayahnya Imam Hasan Al-Bisri. Ibunya juga sama, Amat. Amat itu artinya budak perempuan, ya. Miliknya Ummu Salamah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini contoh. Ada seorang ulama besar, ya kan? Bapaknya budak, ibunya juga budak. Masya Allah. Coba, makanya kalian kalau hanya jadi anaknya buruh tani aja, itu masih lumayan. Ini ada seorang ulama besar. Ayahnya budak, ibunya budak. Bisa menjadi orang alim. Bisa ya, karena ini tadi. Al ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrasu al ilma faman akhoda bihadin wafirin. Siapa saja yang mengambil ilmu, maka berarti mengambil warisan dengan sempurna. Ini Imam Hasan Al-Bisri. Tetapi juga sama, harus ada kiat-kiat untuk menjadi orang alim. Imam Hasan Al-Bisri bukan kok hanya menjadi santri yang enak-enakan, tidak. Dia juga sregep belajarnya, ya. Sungguh-sungguh menjadi orang yang alim. Termasuk barokahnya karena Imam Hasan Bisri itu ketika ibunya pergi ke pasar, Hasan Bisri masih kecil nangis, itu beliau disusui oleh Ummu Salamah. Jadi mendapat barokahnya istri Kanjeng Nabi. Lah makanya ilmu agama itu ketika Mbah Maimun tidak sama dengan ilmu umum. Kalau ilmu agama itu ada faktor-faktor lain termasuk barokah yang bisa menyebabkan orang itu menjadi nopo alim. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi ini saya kasih contoh betapa bahwa seorang yang meskipun bukan keturunan orang alim tetap berhak bisa menjadi orang yang alim. Waman salaka torikon. Waman barang siapa salaka jika menempuh torikon ing jalan, menempuh kepada jalan yatlubu yang dimana ia mencari bihi dengan suluk, ilman mencari ilmu, sahala maka pasti Allah memudahkan, sahala maka memudahkan Allah, siapa Allah, lahu bagiman torikon, memudahkan pada jalan ilal jannati menuju surga. Lah ini kabar gembira bagi adik-adik. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jadi adik-adik mulai dari rumah menuju ke pondok Mambaul Ulum ini, terus waktu di pondok adik-adik tiap berjalan kaki yang jalan kakinya itu untuk kepentingan mencari ilmu,
Meskipun adik-adik sedang nyuci, tapi kalau nyucinya untuk ngaji, sama dengan salaka torikon ini. Paham? Meskipun adik-adik sedang mandi, tapi kalau mandinya ini dalam rangka salaka torikon, yatlubu bi ilman, ini sama dengan hadis ini. Paham? Lah, makanya kalau kita sekarang menjadi santri-santri yang mengaji ilmu agama, jadi adik-adik meskipun sekolah di formal, ada yang sekolah di formal, tapi yang diprioritaskan yang paling sungguh-sungguh adalah ilmu apa? Agama. Karena ilmu agama yang dimaksud dalam hadis ini, orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama pasti akan dimudahkan menuju surga. Jadi maka adik-adik harus bersyukur, ya. Tidak sembarangan anak-anak yang umurnya seperti adik-adik yang mondok di sini ini, yang hatinya digerakkan untuk mau ngaji. Ya apa tidak? Coba adik-adik lihat di luar sana. Banyak anak-anak yang seumur kalian, Masya Allah, tidak mengenal Allah sama sekali. Tidak mengenal sholat, tidak mengenal ibadah sama sekali. Tapi adik-adik digerakkan hatinya oleh Allah. Ini berarti bukti, contoh bahwa Allah telah mencintai adik-adik. Alhamdulillah. Dalam hadis ini, kalau kita teliti, man salaka torikon. Torikon pakai isim nakiroh. Paham? Pakai isim? Isim nakiroh itu faedahnya apa? Umum. Berarti artinya jalan apapun. Jadi yang dimudahkan menuju surga itu bukan hanya adik-adik yang sekarang mondok. Orang tua adik-adik yang di rumah bekerja, mohon maaf, mungkin ada yang ayahnya itu buruh tani. Di saat ayahnya itu sedang bekerja menjadi buruh tani, ada yang bekerja di pabrik. Mohon maaf, mungkin ada yang jadi satpam. Meskipun jadi satpam hanya sekedar berdiri, terus membantu orang yang masuk, ya kan? Kadang-kadang. Tetapi itu masuk dalam hadis ini jika pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu uangnya untuk bekal, untuk nyangoni, untuk ngirimi adik-adik di pondok. Paham? Jadi artinya, kalau adik-adik kepengen bakti kepada orang tua, itu bakti yang paling utama adalah menjadi santri yang ngaji ilmu agama. Ma min sahsin abarra li walidayhi min talibi ilmin. Tidak ada orang yang paling bisa berbakti kepada orang tua, mengalahkan santri yang mencari ilmu agama. Kenapa? Karena dengan dia mondok, dengan dia ngaji, berarti membantu orang tuanya juga untuk mudah masuk surga. Alhamdulillah. Makanya kalau adik-adik kok sampai di pondok nggak kerasan, naudzubillahi min, paham kerasan, paham ya? Ya. Kalau adik-adik di pondok nggak kerasan, adik-adik di pondok kok nggak sregep, nggak giat, nggak rajin, akhirnya terus kemudian bangkong terus, nggak pernah ngaji, naudzubillahi min dzalik, kemudian nggak kerasan terus pulang, berarti adik-adik telah gagal. Nggih? Berbakti kepada orang tua. Jadi makanya berbakti kepada orang tua dengan adik-adik sregep belajarnya di pondok itu lebih utama. Kenapa? Karena ini sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Dulu itu Mbah Zubair, tahu Mbah Zubair ya? Mbah Zubair itu ayahnya Mbah Maimun.
Ayahnya Mbah Maimun. Masya Allah, beliau orang yang sangat alim sekali. Alim sekali. Masya Allah. Itu pernah waktu baru mondok, baru saja, belum ada setahun, ayahnya wafat. Ayahnya wafat. Sama ibunya, Ibu Khotijah. Khotijah itu berarti putrinya Mbak Ahmad bin Syuaib. Dilarang pulang oleh ibunya. Kata ibunya gini, sudah Zubair, kamu gak usah pulang. Kamu sregep belajar, rajin di pondok, lebih menggembirakan, lebih menyenangkan ayah kamu daripada kamu hanya pulang untuk baca tahlil tok, setelah itu gak ingat sama orang tua. Sampai segitunya. Ini berarti menunjukkan bahwa kita mendoakan orang tua, tahlilan untuk orang tua, itu sebetulnya masih kalah dengan kalian sregep belajar rajin di pondok. Paham? Orang tua yang meninggal, mungkin ada sebagian ada yang orang tua sudah meninggal, ada gak? Nah, itu lebih senang di alam kubur sana ketika adik-adik mau belajar, mau ngaji di pondok. Paham? Adik-adik kepengen gak birrul walidain? Bekti sama orang tua, kepengen? Kepengen. Orang kalau birrul walidain itu Masya Allah, dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Kebalikannya, kalau sampai durhaka kepada orang tua, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang tua sudah bekerja di rumah, kadang susah-susah cari bekal untuk ngirim adik-adik, kok adik-adik di pondok malah nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, ya itu sama dengan durhaka sama orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Ada hadis mengatakan bahwa semua dosa, kullu dzambin yu'ajjalu uqubatuhu ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Naudzubillahi min dzalik. Semua dosa itu nanti yu'ajjalu pakai hamzah bukan pakai ain, ya. Itu nanti siksanya diundur di hari kiamat, kecuali durhaka sama orang tua. Fa inna uqubatahu yu'ajjalu pakai ain fid dunya wa akhafuha dikul ma'isyah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau durhaka sama orang tua, itu nanti balasannya disegerakan Allah di dunia. Minimal, naudzubillahi min dzalik, dikul ma'isyah. Ekonominya sempit. Makanya naudzubillahi min dzalik, kalau ada anak ya yang durhaka sama orang tua, kadang-kadang mondok malah nggak mau belajar, malah nggak kerasan, malah berani sama orang tua. Itu nanti kalau besar sudah keluarga, itu mau bekerja apa saja gagal terus. Itu gara-gara akibat durhaka sama orang tua. Maka sebaliknya kalau adik-adik mau sregep, mau rajin belajar di pondok, menjadi orang yang alim, bisa baca kitab, Masya Allah, itu berarti anak yang paling berbakti sama orang tua. Jadi nisbatnya, gambarannya, meskipun mungkin dalam sarah-sarah hadis itu, anak itu nggak pernah kirim Fatihah sama orang tua. Tetapi kalau dia sudah pandai baca kitab, ngaji terus, itu orang tua sudah dikirimi ganjaran terus. Alhamdulillah. Ini gara-gara apa? Ini tadi dalam hadis, man salaka thoriqan yatlubu
bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal. Jadi thariqan di sini artinya umum, bisa memasukkan adik-adik yang belajar langsung. Bisa thariqan artinya orang tua yang membantu menafkahi adik-adik agar supaya adik-adik bisa belajar ilmu agama di pondok pesantren ini. Ini juga masuk man salakan apa? Thariqan. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang dalam Quran itu diisyaroi anak itu lebih mulia daripada orang tuanya. Orang tuanya buruh tani, orang tuanya hanya pekerja di pabrik. Tapi anaknya bisa baca kitab. Masya Allah. Kalau baca kitab itu enak, nerangno juga enak. Ngajinya full. Padahal ayahnya saja tidak bisa apa-apa. Tidak masalah itu. Dan itu justru orang tua bangga, orang tua bahagia. Bisa terjadi, tapi kalau kita kebetulan dikasih anugerah seperti itu, dalam Al-Quran dikatakan, wakhfid lahuma janakhal dzulli minar rahmah. Itu isyarah bahwa kadang-kadang anak itu lebih mulia daripada orang tua. Maka di saat anak lebih mulia daripada orang tua, kalau di depan orang tua, wakhfid lahuma janakhal dzulli. Kalau kita punya suwiwi, apa suwiwi itu? Sayap. Sayap itu kan artinya burung bisa terbang tinggi, ya kan? Anak diumpamakan seperti burung yang punya sayap. Artinya anak bisa terbang tinggi, mengalahkan orang tua. Tapi kalau di depan orang tua, jangan terbang tinggi. Paham? Di depan orang tua harus tawadhu. Ini juga isyarat bahwa kadang-kadang guru juga bisa jadi lebih alim muridnya. Rubba muballagin au amin samin. Tapi meskipun demikian, murid juga tidak boleh terbang tinggi di atas gurunya. Kalau di depan gurunya harus wakhfid lahuma janakhal dzulli minar rahmati. Alhamdulillah. Semoga adik-adik semuanya bisa rajin belajar di pondoknya agar menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kalau orang awam melihat anak yang berbakti itu anak yang kaya, punya mobil mewah, ya, punya rumah seperti istana, terus orang tuanya bisa dicukupi dengan fasilitas kemewahan itu. Itu yang dianggap berbakti orang tua. Bukan. Kalah sebetulnya dengan anak santri yang mau ngaji, bisa alim, bisa pinter baca kitab. Jadi menurut Allah yang lebih berbakti adalah santri yang menjadi alim meskipun tidak bisa memberi apapun kepada orang tua urusan dunianya. Paham apa tidak? Nah. Jadi makanya adik-adik harus bisa menjadi anak yang berbakti dengan cara rajin belajar di pondok. Sudah 1 jam. Terakhir ya. Terakhir. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Langsung di akhir. Di akhir itu ada sabda Nabi, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yurid, itu jika menghendaki, Allahu siapa Allah bi dengan man khairan, menghendaki kebaikan. Lafal khairan ini dinakirohkan oleh Kanjeng Nabi, sama seperti tadi, faedahnya umum. Lah, maksud daripada nakiroh di sini artinya nakiroh yang bukan hanya umum tetapi litta'zim. Ay khairon aziman. Artinya gimana berarti? Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan yang besar.
kebaikan yang agung. Lah kebaikan agung tidak ada lain kecuali meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka barang siapa yang dikehendaki Allah meninggal husnul khotimah, yufaqihu fiddin, maka Allah pasti akan memahamkan kepada orang tersebut fiddin, dalam urusan ilmu agama. Lah, kembali lagi, yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Makanya saya bilang tadi, adik-adik digerakkan hatinya untuk mau ngaji di sini. Ini adalah bukti Gusti Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Masa adik-adik dicintai Allah, cintanya Allah nggak adik-adik balas? Itu namanya terlalu. Ya. Jadi kalau adik-adik dicintai Allah, masa cintanya Allah tidak dibalas? Makanya dengan cara bersyukur, dengan cara lebih giat lagi dalam ngaji, dalam belajar, ya. Yufaqihu fiddin. Saya masih ingat keterangannya Mbah Maimun. Jadi Mbah Maimun mengatakan yufaqihu fiddin. Ilmu agama itu tidak sama dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu agama itu harus dengan futuhnya Allah. Tidak mungkin orang mendapatkan ilmu agama kalau tidak difutuh Allah. Difutuh itu artinya dibuka hatinya oleh Allah sehingga hatinya menerima ilmu agama. Tanpa futuh, sulit santri mendapatkan ilmu agama. Itu bedanya dengan ilmu yang lain. Maka kalau ilmu agama itu dengan futuh, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk adik-adik agar mendapatkan futuh. Apa diantaranya? Ilmu agama harus dengan usaha, diantaranya dekat dengan Allah. Kalau ilmu umum, ilmu yang bukan ilmu agama, ada anak yang tidak pernah sholat saja bisa menjadi profesor, iya apa tidak? Bahkan orang yang tidak iman kepada Allah pun bisa mempunyai ilmu intelektual tinggi yang mengalahkan semuanya, meskipun dia kafir. Karena apa? Itu bukan ilmu agama. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa. Santri kalau sholatnya kodok terus, ya, santri yang tidak pernah jamaah, santri yang maksiat terus, sulit mendapatkan futuh dari Allah. Karena apa? Yufaqihu fiddin, itu yang memberikan pemahaman adalah Gusti Allah. Berarti harus mendekatkan dengan Allah, makanya harus imbang. Santri yang mencari ilmu agama itu harus imbang. Nggak boleh hanya ngandalno sinau tok, nggak bisa. Lu ternyata keterangan Mbah Mun ini setelah saya lihat sama persis dengan syarah yang ada di Fathul Bari. Beliau mengatakan wa dzalika la yakunu bil iktisab faqat bal bil fathi minallah alaihi bihi. Jadi orang bisa mendapatkan ilmu agama itu tidak murni usaha tok, harus ada futuh dari Allah, termasuk jalan futuh tadi. Apa? Harus dekat dengan Allah, tidak melakukan maksiat. Makanya ini sudah sering dibuat pujian, nggih. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nuru wa nuru wahi la yuhda li'asi. Yang kedua,
Termasuk jalan futuh itu harus mau khidmah. Jadi makanya kalau ilmu yang umum, ada murid nggak pernah khidmah pada gurunya, kalau disuruh gurunya nggak pernah mau, yang penting sregep belajar, bisa dia jadi profesor, ya kan? Tapi kalau ilmu agama nggak bisa, harus ada khidmah. Jadi khidmah itu juga termasuk jalan futuh. Nah ini bedanya dengan ilmu yang lain. Kita mengenal siapa Abdullah bin Abbas, ya kan? Beliau adalah sahabat Nabi yang muda, alim. Ternyata beliau mendapat futuh itu barokahnya khidmah pada Kanjeng Nabi. Waktu malam-malam Abdullah bin Abbas nginep di rumahnya Sayyidah Maimunah, bibinya sendiri. Karena Abdullah bin Abbas itu ponaannya Sayyidah Maimunah, lah Maimunah istrinya Kanjeng Nabi. Karena kepingin khidmah sama Kanjeng Nabi, setiap Kanjeng Nabi nginep di Maimunah, Abdullah bin Abbas pasti ikut nginep. Malam-malam Kanjeng Nabi itu mau sholat, terus beliau Abdullah bin Abbas masih kecil itu, belum balik, ya, masih kecil. Beliau menyediakan air untuk Kanjeng Nabi, berkhidmah untuk Kanjeng, melayani Kanjeng Nabi. Maka kemudian Kanjeng Nabi tanya, ini siapa yang melayani saya, yang khidmah kepada saya? Jawabnya Sayyidah Maimunah, Abdullah bin Abbas, wahai Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Abdullah bin Abbas dapat doa Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, kamu jadikan Abdullah bin Abbas itu orang yang paham, pandai ilmu agama. Itu setelah didoakan Kanjeng Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas karena khidmah pada Kanjeng Nabi. Makanya santri itu juga harus mau khidmah kepada kiai, kepada ustadznya. Dan yang terakhir, santri itu harus punya robitoh, ikatan kuat dengan gurunya. Tidak boleh ada santri punya mantan guru, nggak boleh. Selamanya kalau jadi gurunya, guru ila yaumil kiamah. Jadi adik-adik nanti kalau sudah boyong, sudah keluar dari pondok, tetap harus punya ikatan sama gurunya. Sekali-kali sowan. Banyak santri-santri sarang itu, ya, yang nggak pernah punya ikatan sowan sama gurunya, menjadi anak yang nakal. Saya punya teman, naudzubillah min dzalik, jangan ditiru ya, dibuat pelajaran saja. Saya punya teman, dulu Rois Fathul Qorib. Rois Fathul Qorib itu artinya di sarang itu ada forum untuk membahas tentang kitab Fathul Qorib. Wah, itu bergengsi sekali. Dia menjadi roisnya. Paham rois? Menjadi kepalanya. Karena dia pinter, hebat. Orangnya juga ganteng. Apalannya juga kuat. Andaikan dia jadi menantu kiai besar, itu sudah pantas. Masya Allah, ujian Allah. Waktu dia pulang, padahal rumahnya dekat, Lodan. Rumahnya Lodan. Tidak pernah punya ikatan sama gurunya. Naudzubillahi min dzalik. Sekarang dia selingkuh sama istrinya orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ini Masya Allah, ilmu agama itu nggak bisa dibuat main-main. Ya, yufaqihu fiddin. Itu harus dengan futuh dari Allah, artinya juga harus punya sebab-sebab futuh itu tadi. Apa tadi? Mendekat Allah, tidak maksiat, ya. Yang kedua, mau khidmah sama gurunya. Yang ketiga apa? Punya robitoh sama gurunya. Adik-adik kalau baca dalam surat Yusuf, ada cerita Siti Zalikha, ya kan? Siti Zalikha itu apa bahasa Indonesianya, kepencut itu. Tertarik sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga hampir tertarik. Dalam Qur'annya, laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Itu mestinya kalau baca Qur'annya
Ada wawunya apa enggak? Walakot apa lakot? Lakot hamad bi, enggak ada wawunya mungkin. Lakot hamad bi, itu mestinya harus berhenti. Baru dilanjutkan wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Siti Zalikhah sudah mau hampir saja zina sama Yusuf. Wahamma biha, Yusuf juga sama laula. Laulanya hanya kembali kepada wahamma. Makanya harus berhenti di situ. Nanti kalau diteruskan dipahami laulanya hubungannya sama hamad juga. Makanya harus berhenti. Lah, dari ayat itu diterangkan bahwa Nabi Yusuf itu hampir saja juga akan kecelakaan laula an ra'a burhana rabbi. Andaikan tidak melihat burhana rabbi. Dalam tafsirnya sebagian dikatakan Nabi Yusuf kok sampai diselamatkan dari kecelakaan itu karena punya robitoh sama gurunya. Siapa? Ayahnya sendiri, yaitu Nabi Yakub. Beliau melihat ada gambar ayahnya, sehingga beliau terbebaskan, terselamatkan dari kemaksiatan. Makanya santri selama masih punya robitoh, punya ikatan sama gurunya, dia akan diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Yang paling akhir adik-adik, wa innamal ilmu bit ta'allum. Adik-adik bisa mendapatkan ilmu itu harus ngaji. Harus ngaji. Dalam syarah-syarahnya dikatakan bahwa bit ta'allum ay bil akhdi minal masyayih, bil akhdi minas syuyuh. Jadi harus ngaji bertatap muka. Nek podo lanangi bertatap muka. Kalau santrinya perempuan ya nggak boleh bertatap muka ya. Yang penting satu majelis. Tidak kok dengan apa? HP. Ah, nggak usah ngaji saya di kamar saja. Saya lihat nonton apa? Online-nya aja, streaming aja. Nggak bisa seperti itu. Saya ingat betul daunnya Mbah Maimun ketika beliau menerangkan man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa melihat saya pasti masuk surga, kata Rasulullah, ya kan? Makanya sahabat itu, meskipun sahabat itu nggak pernah menerima hadis dari Kanjeng Nabi, kok memandang wajahnya Kanjeng Nabi, iman, ia pasti masuk surga. Ya kan? Tetapi kalau generasi selanjutnya bisa dikatakan tabi'in, itu syaratnya harus ngaji sama sahabat. Paham? Tapi kalau dikatakan sahabat, itu cukup dengan melihat wajahnya Rasulullah. Namun kalau status tabi'in tidak cukup hanya melihat wajah, harus ngaji. Kenapa bedanya? Karena kalau Rasulullah itu bagaikan bulan purnama. Li'anna wajhahu yatala'la'u tala'lu al-qamari bil lailatil badriyah. Jadi karena sinarnya begitu kuatnya, maka siapapun sahabat yang melihat wajahnya, meskipun nggak ngaji, nggak mendapatkan hadis satupun, tetap dikatakan sahabat. Tapi kalau tabi'in, bisa dikatakan tabi'in. Tabi'in adalah merupakan pangkat yang utama, pangkat yang mulia. Nggak bisa dikatakan tabi'in kalau tidak pernah ngaji sama sahabat. Abu Hanifah itu menangi 4 sahabat. Menangi satu kurun ada 4 sahabat yang masih hidup. Tapi karena Abu Hanifah tidak ngaji sama sahabat 4 ini, maka Abu Hanifah nggak bisa dikatakan tabi'in. Tetap sama dengan Imam Malik, sama dengan Imam Syafi'i, tabi'in. Artinya apa? Kita bisa nyambung ilmu sanadnya dengan Kanjeng Nabi, harus ngaji. Ngajinya harus muwajahah, harus mujalasah, katanya Mbah Maimun. Harus mujalasah. Saya pernah menerangkan seperti ini pada saat haflah di pondok yang agak lumayan besar. Kebetulan kiainya itu juga sering onlinean.
Jadi punya santri online banyak. Itu karena dia di streaming, banyak yang protes dengan keterangan saya ini. Ya terserah mau protes, tapi ini keterangan yang saya dapatkan dari Mbah Maimun. Itu ilmu yang sebetulnya bisa nyambung sanad kepada Kanjeng Nabi. Itu syaratnya harus innamal ilmu bid ta'allum. Harus ngaji mujalasah seperti ini. Kalau adik-adik semakin lama ngajinya, maka semakin besar barokahnya. Kalau hanya nambal saja nggak bisa sama. Ya, saya nggak usah ngaji, saya nambal kamu saja nanti. Nggak bisa, nggak sama itu. Oke, maka dulu itu kalau zaman ulama-ulama kuno, itu kalau ngaji itu apa? Disi-disian apa disi-disian itu? Cepet-cepetan manggon ngarep, cepet-cepetan bertempat di depan agar bisa lebih lama memandang wajah gurunya, bisa lebih lama mujalasah dengan gurunya, agar setrumnya itu tinggi sama gurunya. Ya, makanya semakin lama ngajinya sama guru, semakin barokah ilmunya. Alhamdulillah. Maka adik-adik harus regep ngajinya ya. Harus regep ngajinya. Jangan bolos dan harus rajin belajarnya. Semoga adik-adik menjadi santri-santri yang nanti dijadikan orang-orang alim. Bisa baca kitab salaf, memahami Quran, bisa memahami hadis, sehingga adik-adik bisa termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Cuma syaratnya tanyanya jangan sukar-sukar ya, yang mudah-mudah aja. Saya ingin bertanya tentang perempuan yang kembar siam ketika keluar kepala. Itu sudah, mohon maaf dari pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu memang pertanyaan fikih ya, pertanyaan bahsul masail itu. Jadi kalau ada perempuan kembar siam sehingga tubuhnya itu gantet, kalau dia nikah bagaimana? Ini pernikahan itu kan hal yang sunnah. Bisa wajib kalau memang dia takut, betul-betul takut nanti akan melakukan perzinaan. Sehingga kalau dia itu hukum asalnya sunnah, maka jika berbenturan dengan hal-hal yang haram, ya, yang dipastikan haram, maka pernikahannya ini yang harus dikalahkan. Kalau ada orang perempuan kembar siam, dia kalau nikah otomatis karena itu jasadnya dua orang tapi berkumpul jadi satu. Kalau belum bisa dipisahkan, maka dia belum boleh nikah. Kenapa? Karena kalau dia nikah pasti yu'addi ilal haram. Ada hal-hal haram yang nggak bisa dihindarkan ketika dia nikah. Ya, misalkan yang satu nikah sama satu suami, itu pasti di saat perempuan ini mau muasyarah, mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, itu pasti yang lain kan ikut. Dalam hal apapun, bukan hanya sekedar urusan seksual saja. Dan ini akhirnya akan menjadikan
hukum haramnya ada laki-laki yang bukan mahram kumpul dengan saudara istri yang nikah tadi. Maka berarti di sini masuk dalam kaidah idza stama'al halal war haram ghalabal haram. Jika halal termasuk sunnah kok berkumpul dengan haram, haram meskipun bukan langsung saat itu tapi mayu'addi ilal haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Jadi dia harus bersabar sebagai kodrat, ya. Kalau mungkin bisa dioperasi dan tidak menimbulkan apa? Menimbulkan bahaya, ya operasi. Tapi kalau memang menimbulkan bahaya, ya harus menerima kodratnya. Dia pasti min ahlil jannah kalau mau sabar. Nanti besok di hari kiamat pasti kalau di dunia nggak berhasil dioperasi, di akhirat pasti akan dioperasi oleh Allah. Dan pasti akan digantikan mendapatkan suami yang lebih hebat daripada di dunia. Jadi kalau dalam fikih itu pernikahan itu bisa terjadi besok di hari kiamat. Ya. Jadi makanya kalau kita baca syarah-syarah Barzanji itu diterangkan hadarat lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Ketika Kanjeng Nabi itu lahir, Sayyidah Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya istri namanya Asiyah. Itu orang yang solihah, wali. Kalau kita baca dalam Quran itu, coba lihat doanya Asiyah itu. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Permintaannya Asiyah, ibni li indaka. Indaka dulu baru baitan fil jannah. Ini gak wali, gak mungkin loh, okay? Kalau kita kan mintanya kan fasilitas dulu, baru Allah, ya kan? Kalau Asiyah enggak, indaka dulu baru baitan fil jannah. Makanya Asiyah itu istimewanya beliau tiap malam diangkat oleh Allah, diganti oleh perempuan lain. Jadi yang dikeloni Fir'aun tiap malam itu bukan Asiyah yang asli. Itu genderuwo. Ya, paham genderuwo lah di sini? Paham. Itu genderuwo bukan Asiyah. Jadi Asiyah berarti gak punya suami kan? Gak punya suami dia. Yang kedua siapa? Maryam. Maryam juga gak punya suami. Karena beliau gak punya setrum sama laki-laki. Jadi beliau meninggal dalam keadaan tidak punya suami. Lah, karena tidak ada laki-laki yang bisa kufu imbang dengan Maryam kecuali Nabi Muhammad, maka besok di hari akhirat di surga itu Asiyah sama Maryam akan menjadi istrinya Nabi Muhammad. Jadi makanya Asiyah sama Maryam hadir saat Kanjeng Nabi lahir karena sebagai isyarah besok akan menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Berarti besok di surga ada pernikahan. Jadi termasuk perempuan yang diuji Allah punya cobaan jadi kembar siam di dunianya karena dia nggak boleh nikah, besok akan diganti oleh Allah suami yang lebih hebat daripada suami dunia. Ada lain pertanyaannya? Ya, monggo. Gak apa-apa ini, yang penting jenengan kuat. Saya juga kuat, jam 12 juga kuat saya. Mumpung jauh-jauh dari Tuban kok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman santri. Ketika jadi guru. Iya. Bagaimana solusi untuk menghadapi murid yang mana murid itu jadi ilat, jadi penyakit, dari satu majelis atau satu kelas. Ini oleh seorang guru, apakah ia tetap harus ditampung? Ditampung gimana? Ya, tetap dihubungkan dengan santri yang lain, yang mana santri yang satu itu hanya menjadi ilah, mungkin sesat dan juga menyesatkan bagi yang lain. Lah, apakah itu harus dipisah oleh sang guru di pendidikan lain? Apakah masih tetap disatukan dengan santri yang lain? Karena ketika kita lihat dari pelajaran sorok, kalau kita masih bahas bina nakis, lalu kajor, lalu kemisal, ketika tetap diteruskan itu kan menjadi bina lagu, yang mana akan jadi dua ilahnya. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah itu harus dipisah atau ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat umumnya ayat idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Saya masih ingat keterangannya Mbah Maimun itu waktu bahas ayat itu. Jadi itu ayat merupakan ayat ciri khas ilmu agama. Jadi selama ilmu agama itu memakai metode itu, maka baru ada yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Di antara maksud daripada idza qila lakum tafassahu itu artinya kita harus memberi kelonggaran. Ciri khas ilmu agama enggak sama dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum itu kan kalau sudah tanggal misalkan Juli tanggal 30 ditutup, maka tidak boleh ada santri, nggak boleh ada murid yang akan masuk, di stop. Itu berarti kan tidak mengamalkan idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Membuat tafassahu itu membuat apa? Lebar, memberikan kesempatan, memberikan kebijakan, kesempatan, longgar, jangan sampai nutup-nutup seperti itu. Nah, kalau nutup itu berarti sudah bukan ilmu. Beda dengan pesantren kan. Kalau pesantren itu kan mulainya Syawal, tapi kadang ada santri yang baru mondok bulan Rajab. Tetap diterima aja. Idza qila lakum tafassahu. Termasuk juga sama. Mbah Mun juga nggak setuju ada santri yang ada persyaratan apa itu, kalau nggak masuk nilainya maka dia ditolak. Itu ditolak itu namanya berarti bukan tafassahu fil majalis. Beda dengan daftar kelas gini dites terus ke bawah, itu kan beda. Itu kan hanya mengklasifikasikan, tetap tidak nolak kan? Boleh dia masuk tapi kelasnya di bawah. Sekarang problemnya itu kalau anak nakal. Kalau anak nakal itu sebetulnya masuk dalam umum ayat itu. Tetapi harus ada pertimbangan, ya. Setelah kita melakukan idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, ya kan? Ternyata anak ini yang kita sudah melakukan tafassahu, bahayanya dia bisa menular kepada teman yang lain. Maka tinggal kebijakan gurunya. Kalau lebih manfaat, ia harus dipisahkan karena khawatir bisa mengganggu yang lain. Karena anak lain itu bisa ikut nakal, kok melihat temannya nakal. Jadi gini,
Makanya ada man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu, itu kan tujuannya kan seperti itu. Ada mungkar harus kita ingkari, harus kita rubah. Kalau nggak bisa pakai tangan ya pakai lisan, kalau nggak bisa pakai hati. Itu tujuannya apa? Agar supaya jangan ada kemungkaran itu dilihat oleh orang lain. Orang itu asalnya begitu kuat nyekeli agama, tapi kalau dia sudah sering melihat mungkar, itu lama-kelamaan pasti dia akan menganggap itu sudah tidak mungkar. Soalnya kadung biasa, ya kan? Sama santri itu kalau asalnya sergep, ning ngarepe jer nyawang bocah ora sergep wae. Nggih. Ning kamar iku nyawang bocah kok jer atau sekolah ora tau iku, kalau hatinya nggak ingkar, itu lama-kelamaan juga akan ketularan. Maka tinggal kebijakan gurunya. Ya, tinggal kebijakan guru. Kalau memang dia itu parah bisa menimbulkan yang lain ketularan, maka gurunya boleh memisahkan dengan yang lain biar tidak yang lain tidak ketularan. Ya. Yang saya tanyakan di sini yang jauh di sana tidak termasuk umatul betul, tidak termasuk umatul ijabah, anggap orang kafir yang telah lama kafirannya, hingga keturunannya tidak tahu bahwa ada agama Islam, dia terdoktrin oleh agama kafirnya, dan dia tidak termasuk keduanya, tidak tahu syariat Islam dan tidak ada, anggap media tidak masuk. Dan di sini dihukumi apa? Apakah ada umat setelahnya, umat lagi? Apakah kita yang notabene adalah ulama usul anbiya yang salah atau yang dosa karena tidak mensensus atau menganalisis dari berbagai dunia untuk yang tidak tahu tentang agama Islam? Yang pertama. Yang kedua, sedikit nggak ngerti yang tadi. Kalau kita ma'al halal wal haram beli wal haram. Di sini yang pertama tentang lada perhubungan. Ini dekat ke sini itu udah nggak boleh. Nantinya kalau ada kasusnya begini, ada yang kembar siang, tapi kalau nggak nikah nantinya terjerumus ke zina. Nantinya kan ide pertama al haram wal haram, bukan halal. Kan ada lagi berulma fasid awla min bil masalih. Itu gimana solusinya? Apa tetap nggak boleh nikah? Sedangkan kalau dipisah, ada dari dokter itu nantinya kalau dipisah salah satunya harus mati, itu haram juga. Itu gimana? Untuk pertanyaan yang pertama, jadi umat yang mendapatkan hukum taklif dakhala finnar man dakhala minal kafirin wa dakhala fil jannah man dakhala minal mu'minin, itu kembalinya ke ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Artinya meskipun ada umat yang lahir setelah Nabi Muhammad, tetapi kalau dia hidupnya memang betul-betul di atas gunung dan tidak mendengar sama sekali agama Islam, ya, itu berarti masuk dalam kategori umat zaman fatrah, sama, ya, sama dengan umat yang ada di zaman fatrah. Umat di zaman fatrah itu berarti umat yang hidup di saat ada kesenggangan waktu antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa itu kan hanya kaumnya sendiri kan. Sementara kalau Nabi Muhammad memang ursila ilan nasi kafatan. Maka setelah Nabi Muhammad diutus tidak boleh ada orang yang pakai alasan saya tidak masuk dalam umat yang didakwai Kanjeng Nabi, tidak bisa. Kecuali ya tadi, kalau dia memang betul-betul hidup di atas gunung, di tengah alas, yang sama sekali tidak mendengar syariat Islam. Tetapi kalau dia hidup di tengah-tengah, meskipun dia dicekoki
ideologi kafir oleh orang tuanya, tapi kan dia hidupnya di tengah-tengah warasatul anbiya tadi kan. Maka dia tidak boleh punya alasan. Makanya dalam fikih itu ada bahasa jahil ma'dzur, ya, itu khusus bagi orang yang baru masuk Islam dan orang yang hidupnya jauh dari ulama. Kalau dia sudah lahir Islam dan di tengah-tengah ulama kok bilang jahil, maka tidak ma'dzur. Makanya jika yang jenengan tanyakan tadi adalah memang betul-betul dia itu tidak pernah mendengar Islam, bukan karena dicekoi oleh, kalau sampai dicekoi oleh ideologi kafir itu pasti sebetulnya dia sudah mendengar syariat Islam, tapi berusaha ditutup-tutupi. Ya. Jadi pasti berusaha ditutup-tutupi. Jadi makanya khusus kalau ada umat yang hidup setelah Nabi bisa termasuk umat zaman fatrah itu kalau memang hidupnya di atas gunung, bahasanya begitu gitu, fitorofil jabal walam yasma da'watan min ahadin, sama sekali. Tapi kalau hidupnya di atas gunung tapi sinyalnya kuat, dia punya paket data, ya, dia sudah tahu ada agama Islam, kok sampai tetap nggak mau Islam, nggak bisa, dia tetap masuk umatud dakwah yang kafir. Ya, terus yang kedua mengenai tadi, jadi memang idastama'al halal wal haram, memang banyak santri yang bacanya guliba, ini salah. Kalau guliba maknanya malah dikalahkan, ya, alif lam mim gulibatir rum. Kalau pakai tasdid itu yang betul. Jadi kalau di mabni majul harus guliba, ai ju'ila ghaliban. Nah, sementara santri kebanyakan enggak ditasdid, jadi guliba malah maknanya keliru. Jadi sing betul golaba, ya, golaba. Golabal haram, maka yang menang adalah yang haram. Jadi memang kalau kebetulan ada haram dua kumpul, dalam kaidah fikih harus didahulukan mana yang akhafuhuma dororon. Ya, akhafuhuma dororon. Jadi ada perempuan yang menahan. Kalau memang betul-betul, saya kira kalau yang penting orang punya syahwat dengan laki-laki itu kan yang penting hal-hal yang asbab-asbabnya itu dihindari. Asbabnya itu dihindari. Makanya kalau kita melihat ayat Quran, la yattakhidul mu'mininal kafirina auliya. Wahai orang-orang mukmin, tidak boleh kamu menjadikan kekasih orang-orang kafir. Maka timbul dalam pertanyaan di fikih-fikih itu, loh bagaimana mungkin kita dilarang mencintai orang kafir? Kan cinta itu tidak bisa dikontrol. Orang kalau sudah cinta kan tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang cinta itu datang tanpa disengaja kan. Loh kalau gimana sesuatu yang nggak bisa dikontrol kok bisa ditaklif? Maka jawabannya di fikih, artinya Allah melarang untuk melakukan asbab-asbab sing dadekno cinta. Apa rupanya? Terlalu dekat. Terlalu dekat. Soalnya mufaraqah taqta'u uruqal mahabbah. Kalau kita berusaha untuk memisahkan dari orang yang akan kita cintai, pasti nggak akan ada cinta. Loh kalau sudah pernah cinta tapi masih hubungan terus, ya kelama-kelamaan mantan bisa jadi selingkuhan. Karena apa? Ada hubungan. Nah, makanya artinya ayat ini kita tidak boleh melakukan asbab sing yu'tu'addi ilal mahabbah. Nek mahabbah mboten saged ditaklif, mboten saged. Mulane sing dikarepaken jangan sampai dekat-dekat dengan orang kafir engko iso ndadekno kowe seneng karo wong kafir. Jangan sampai kita terlalu banyak menerima sumbangan orang kafir karena iso-iso dadi seneng karo wong kafir. Wong senengane
nompo sumbangane Ahok, makanya dia akan menjadi simpati kepada Ahok. Jadi makanya kalau masalah dia karena memang kondisi seperti itu, caranya ya jangan sampai melakukan asbab sing iso ndadekno dekne kepincut sama kepengen nglakoni zina. Jadi menurut pandangan para ulama bahwa madorote yang ditimbulkan atau mafsadah keharaman yang ditimbulkan ketika dia punya suami itu lebih besar. Soalnya apa? Dia punya itu loh, punya saudara itu loh yang selalu mengawasi terus itu loh. Itu nanti yang dosa bukan hanya dia saja, bukan hanya suaminya saja, tapi ketiga-tiganya ikut dosa. Jadi makanya kalau ada kebetulan ada haram rupane pedi zina, dengan haram terjadi keharaman yang ditimbulkan karena ada orang lain ketika nikah, ya kan? Itu mafsadahnya lebih besar ketika dia memaksa untuk nikah. Maka kudu irtikabu akhafid dararain. Apa akhafid dararainnya? Ya, dia dipaksa untuk tidak menikah. Itu doror bagi dia, bagi si yang kepengen kan, doror dia di apa kepengen nikah tapi dihalang-halangi kan doror. Tetapi doror ini lebih ringan dibanding doror yang ditimbulkan ketika dia nanti nikah. Karena apa? Doror yang terjadi ketika dia nikah itu bukan hanya doror bagi dirinya, bukan doror bagi suaminya, tapi juga bagi saudari kembar siamnya ini. Paham? Ya. Sudah ya. Yang terakhir, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang praktek kawin lari. Kawin lari yang semarak dilakukan biasanya oleh pihak KUK. Karena yang sebagai jangkauan kami itu sultan itu bisa menikahkan seseorang ketika walinya dalam basis dua marhalah lebih. Itu setelah kami lihat itu ta'adul ini ta'adul isti'ran itu yang mampu kami jangkau. Sedangkan praktek kawin lari itu tidak ada ta'adul ini karena sudah bisa berhubungi tapi sengaja tidak dihubungi. Atau bahkan jika yang dikatakan abal, itu kan abalnya kan harus diisbat oleh hakim. Jadi hakim harus menghubungi walinya, kamu mau atau tidak menghubungi. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah praktek pernikahan seperti itu bisa disahkan? Tentunya dalam ranah syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin itu ya baru saja punya tamu, teman waktu di Sarang ya. Adik kelas jauh, tapi ke rumah saya juga tanya kasusnya. Dia punya adik dipondokkan di tempat daerahnya istrinya di Tuban sana. Lah di daerah Tuban itu ada naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Saya hanya menyebut sifat, tidak menyebut orang, jadi nggak masalah, nggih. Ada seorang laki-laki yang hafal Quran, hafid. Perempuannya, istrinya hafidhah. Jadi dia punya lembaga Quran yang lumayan besar, tetapi tidak ada yang santri yang mukim. Semuanya setelah ngaji pulang. Adiknya teman saya ini baru pertama kali yang mukim. Jadi yang mukim hanya satu ini. Diam-diam ternyata adiknya teman saya ini dinikah tanpa sepengetahuan istrinya. Loh kok bisa? Selama setahun nggak ada yang tahu. Entah gimana caranya itu. Anehnya nikahnya itu nikah kalau pakai hakim sih
isih lumayan dicatat, ya kan? Kalau pakai Bughyatul Mustarsyidin itu malah gak usah pakai hakim, pakai muhakam. Ada kiai yang bagian menikahkan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kiai ini dia minta dinikahkan oleh orang. Ya kebetulan kakaknya yang menjadi wali, soalnya walinya kakaknya. Itu memang dia disengaja waktu kakaknya pergi pulang ke rumahnya Banyuwangi, pergi ke Banyuwangi kan sudah 2 marhalah itu, 80 kilo lebih. Ditanyakan ke saya, apakah nikah seperti itu sah, Pak? Kalau sama hakim sih sudah karuan, ya. Kalau sama hakim itu, kalau tadi di koyiti ada lita'adzur ataupun yang lain, ya. Tapi kalau sudah sama hakim itu dalam masalah nikah, ya, nikah itu kan, ya makanya mohon maaf, ini semoga ini nggak diviralkan ya. Ini kita ilmiah, ya. Kita ilmiah. Sementara kita mengesampingkan perasaan orang-orang lain kan. Kan pasti ada saya nggak sini mau. Khususnya wong tuane, ya. Wong tuane kan nggak terima anaknya kok iso dinikah tanpa sepengetahuan hanya kawin lari. Jadi sebetulnya secara fikih Syafi'iyah ya seperti itu. Ya seperti itu, gimana lagi? Jadi kalau hakim nggak bisa, pakainya apa? Ya muhakam. Lah adil itu namanya bukan adil, ya, bukan adil. Makanya kalau dalam Fathul Mu'in itu kan dikatakan laisa minal adli mana mauliyatahu minan nikah li'annaha ikhtarat ghairu ma ikhtarahu walihuan gitu kan. Jadi tidak termasuk adil kalau ada orang ayah memilihkan calon pada anaknya yang bukan pilihannya anaknya. Itu namanya bukan adil. Adil itu pokoknya mutlak wong tua ngelarang anaknya nikah. Pokoknya kalau sapa wae, bukan karena memang beda pilihan, bukan. Jadi kalau ini bukan masalah adil ya, karena ini ayahnya mungkin juga pasti gelem nikahno ya, mau menikahkan tetapi tidak dengan pilihan anaknya. Jadi jujur saja, memang cara mazhab Syafi'i di Bughiyah juga seperti itu. Ada muhakam segala. Cuma kan kadang masyarakat itu tidak mau mengambil resiko. Artinya apa? Sesuatu yang memang secara hukum agama itu ada larangan, itu kalau dilanggar itu pasti ada afatnya. Ya, ada afatnya. Jadi secara garis besar itu kan mestinya tetap bagaimanapun juga kudu melibatkan wali. Kenapa mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam bab nikah? Nggak sama dengan yang lain. Kalau mazhab Maliki itu ada yang bighairi syuhudin. Kalau mazhab Abu Hanifah malah cukup tanpa wali. Ya kan? So, kalau mazhab Syafi'i itu kan paling ketat karena li'annahu yuhtatu fil adha ma la yuhtatu fi ghairiha. Masalah hubungan seksual itu harus lebih hati-hati daripada ketentuan yang lain. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu wali harus dilibatkan, yaitu karena memang wali punya hak. Wali punya hak, sehingga dalam hal seperti itu memang secara disiplin fikih ya boleh-boleh saja. Secara disiplin fikih ya boleh-boleh saja. Memang secara aturan sebut, tapi itu sangat merusak. Maka nanti pasti ada afatnya. Ya, ini afat yang ditimbulkan karena dia melanggar aturan meskipun tidak aturan yang aturan yang resmi fikih, tapi aturan adab.
aturan etika karena dia tidak melibatkan apa? Orang tuanya. Itu pasti nanti diuji oleh Allah. Akhirnya gaya nih calon suaminya yang sudah ngaku-ngaku saya akan setia sehidup semati, pret, dia pasti akan ditelantarkan nantinya. Yaitu karena afat dia tidak secara fikih boleh, tapi secara adab dia akan menyakiti hati orang tua. Iya kan? Tetap menyakiti hati orang tua. Seperti tadi saya katakan kan, dosa yang disegerakan Allah hukumannya adalah apa? Hukukul walidin. Ini termasuk hukuk walidin juga. Tapi secara fikih tetap sah. Tetap apa? Sah. Soalnya apa? Hukukul walidin yang haram itu kan bukan masuk dalam sulbul akdi kan. Jadi tetap sah saja. Tapi ada afatnya pasti. Ya, ada afatnya. Karena apa? Orang tuanya disakiti. Akhirnya dia akan terlantar. Wong biasanya wong lanang semodel gitu kan gak tanggung jawab kan. Nggih. Kok kawin kono kawin gini, guayane wenek kadung ngerayu wong wedok yo sehidup semati. Tapi pada saatnya nanti setahun 2 tahun pasti akan ditelantarkan. Akhirnya anak itu bingung. Terus bagaimana saya sudah ditelantarkan? Banyak kasus seperti ini, ya kan? Gara-gara pakai muhakam tanpa orang tua itu banyak perempuan-perempuan yang sekarang akhirnya terus sambat, gimana saya dulu disiri, saya dulu salahmu sopo tak kono. Salahmu sopo. Ini akibat dari kamu yang tidak mau apa, meskipun secara fikih boleh, tapi secara adaban, secara napa niku wau akhlak itu kan melanggar aturan, maka akan mendapat akibat. Akhirnya suaminya kalau nafkah saya sudah gak dinafkahi apa beberapa tahun, ya salahmu sopo, tanggung akibatnya sendiri karena kamu tidak mau melibatkan orang tua. Paham ya? Jadi secara fikih boleh, tapi secara akhlak dia pasti ada afatnya, akan ada akibatnya. Kamu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani wa Abdul Qadir Al-Jilani wa ila jami'i awliyati Safiyati wa ila ruhi Syekhina wa murabbi ruhina Maimun Zubair wa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Mahfud Masisi hadal ma'had anna wa yafillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi thahirin wa ashabi salikin ala manajil qawim ij'alna ya Allah min khairi ummati wasturna bi daili hurmatihi wa khsyurna gutan fi zumratih wastamil al-sinatana fi madki wa nusratih wa ahina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amisna ala hubbi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ul jannah fa in awwalu ma yadkhulha wa anzilna ma'hu fi husuriya fa in awwalu ma yanzilu wa warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli hin wa la taj'alna anhu minal ghafilin. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasarta bi taubati dunubah wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madi ikhwanul manahumul qadha anil wusuli ila misriya fala tahrimhum sawaba hadhihi lailati wa fadliha ya Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin shalihin yabqa sana ala mamadidul
wa maj'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin li yaumi liqa'ika minaz zakirin wa ahina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana tawaffana ghairu maftulin wa la makhdulin wakhtim lana minka ajmain Allahumma qfina syarral zalimin waj'alna min fitnati hadid dunya salimin Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'ah warzuqna yaumal qiyamati maqaman rafi'ah Allahumma asqina min hawli nabiyyika Muhammad sallallahu syarbatan la nadma'u ba'daha abada wakhsyurna tahta liwa'i ghada Allahumma ighfir lana bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali muallimina wa dzawil huqi alaina khususan li syaikhina Maimun Zubair wa zawjatihi wa usuli wa buruhi wa khususan li Syekh Abdul Qadir Mahfud wa zawjatihi ya ilahana ya Allah wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jami'il mu'minin wal muslimat rahimahumullah innaka karim mujibud da'wat wa qadir hajat wa qabil wal qadiat ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'ala ulaika talibin ya Allah ya Allah ya Allah min ulama'ikal amilin ya ilahana ya Allah waj'alna wa iyyahum ya ilahana ya Allah min ahlil khair wa min al-wafa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin surah al-fatihah ya kana hamdu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.